Hello, how are you? We are together again here, of course, on Bravo Iwan, with me, Ahmad Sidirwan. Yes, still on Bravo's Radio Indonesia. Well, why not talking about economy again, which is precisely about the plan by the government to introduce new prices of fuel and gas. In Indonesian or in Bahasa Indonesia is known as BBM, standing for fuel actually. Yes, we have known that the government has already announced the new prices of the so-called BBM, which has been actually expected widely by the public over the past months, of course, with the government has already made several maneuvers, let's say maneuvers or steps in anticipation to the ultimate or to the eventual raise or the eventual lift of fuel prices. That's happened now. The new prices of BBM or the new prices of fuel have been announced officially. Now, this time we are going to talk about the possible impacts of this new policy just announced by the government. Impacts to not only to the people in general, but also to the economy and of course, definitely the impact of this new policy to the economy of the state and to the state itself. Yes, we are going to talk also to discuss about some of the policies that the government has already taken in relation to the new policy, in this case about the variety of schemes that the government has already introduced. Of course, in this case, it's about the assistance that the government has decided to provide to the people in general in the form of the so-called BLT or Bantuan Langsung Tunai in Indonesian, or meaning the direct cash assistance for the people in the form of cash monthly, and in this case that the government has already decided that every family in Indonesia will get 150,000 of course per month, 4 times, meaning that there will be a total of 600,000 rupiah per family all over Indonesia that will be distributed to up to around 20 million families all over the country. That's one thing. There will be, of course, another aspect that we are going to try to analyze this time, which is about how this new policy on fuel prices would affect the economy as far as inflation would be concerned later, something that the government has clearly and openly made it known to the public that there's one area that the government needs to be very careful to avoid higher inflation that could actually bring about eventual implication to the economy. The government, of course, wants to make sure that economic growth will continue. So that's priority for the government. But of course, what would be the other maneuver or step that the government has taken and will continue in this new future and expectedly, of course, in the long term as well, which is the third aspect as announced by the government and has already spoken publicly by President Joko Widodo, which is to provide certain fund to be transferred to each provincial governments in order for them to build and develop their transportation system locally or provincially.
Kita sudah tahu bahwa ternyata akhirnya pemerintah mengumumkan harga baru BBM dan gas. Dan tentu saja yang menjadi perhatian utama publik adalah berapa level kenaikan harga BBM ini, khususnya menyangkut Pertalite. Dan kita telah tahu sekarang, Anda sudah mengetahuinya, hasil dari pengumuman pemerintah yang akhirnya setelah ditunggu-tunggu selama berbulan-bulan, ternyata diumumkan juga akhirnya setelah pemerintah memutuskan untuk memulai lagi program BLT, bantuan langsung tunai, yang menjadi bagian dari kebijakan bantalan ekonomi yang disiapkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang ternyata sekali lagi kita ketahui telah dinyatakan atau telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Dan kita tahu bahwa BLT ini telah dimulai dengan ditandai dengan penyerahan bantuan BLT BBM yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 di Jayapura di Provinsi Papua. Itulah langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah khusus oleh Jokowi untuk memulai program penyaluran BLT BBM ini. Kita tahu ini semua adalah sebagai antisipasi pemerintah untuk mengurangi atau menekan kemungkinan dampak yang tidak diinginkan terhadap kenaikan harga BBM, khususnya Pertalite bagi masyarakat umum. Dan kita akan bahas juga dalam pertemuan kali ini bagaimana dampak dari beberapa kebijakan pemerintah lainnya, termasuk tentu saja selain pemberian BLT bagi keluarga-keluarga yang berjumlah lebih dari 20 juta keluarga di Indonesia selama 4 bulan ke depan, kemudian juga akan ada skema BSU, bantuan sosial upah bagi para pekerja, bagi jutaan pekerja, sudah disiapkan juga. Kita mengikuti berbagai perkembangan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya langkah, mulai dari pengumuman yang disampaikan oleh menteri-menteri terkait, tidak hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi juga bahkan Presiden Joko Widodo sendiri langsung membuat pernyataan-pernyataan yang terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Tentu saja ini semua dilihat sebagai antisipasi dari kemungkinan dampak yang timbul di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kesempatan, terutama kesempatan yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022 di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengingatkan betapa pemerintah memang mengambil langkah yang sangat berhati-hati sebelum akhirnya mengumumkan kenaikan harga baru BBM bersubsidi ini, mengingat ini sangat berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Selain juga bahwa ini tentu saja diperlukan dengan kalkulasi yang cermat. Mengapa? Karena tentu saja harus diperhitungkan dengan cermat setiap kenaikan itu impact-nya terhadap APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, tetapi juga bagaimana dampak langsungnya terhadap kemungkinan inflasi yang akan timbul. Mengapa? Karena inflasi yang tinggi pada gilirannya dengan sangat cepat akan berpengaruh terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara teori ekonomi diketahui bahwa inflasi yang tinggi tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara pemerintah sangat menginginkan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada level sekarang ini antara 4,5 sampai 5% per tahun. Tentu saja diharapkan sampai akhir tahun 2022 itu bisa dicapai. Sementara apabila harga BBM bersubsidi ini khususnya Pertalite dinaikkan dari harga saat ini yaitu Rp7.650 per liter misalnya naik menjadi Rp2.000 atau Rp3.000, maka dampaknya akan sangat terasa langsung terhadap level inflasi. Banyak ahli ekonomi menyatakan bahwa setiap kenaikan harga BBM khususnya Pertalite sebesar 10% kenaikan, maka itu setara dengan kenaikan inflasi setidak-tidaknya 1%. Jadi apabila inflasi Indonesia sekarang ini ada di kisaran 5-5,4%, maka apabila kenaikan itu, misalnya kenaikan BBM bersubsidi Pertalite ini sekitar 10% saja dari angka sekarang yaitu Rp7.650 per liter, naik 10%, maka dipastikan inflasi akan bertambah setidak-tidaknya 1 sampai 1,2%. Bahkan apabila kenaikan itu mencapai 30% dari harga semula, maka kenaikan itu juga berkisar menjadi 3 sampai 3,6%, sehingga dikhawatirkan inflasi akhirnya akan naik cukup
cukup melonjak atau cukup ekstrim, bisa mencapai tidaknya 9%, bahkan bisa mencapai 9,6%. Tentu saja ini sesuatu yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Mengapa? Karena inflasi tinggi sekali lagi akan berpengaruh dan bahkan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan pemerintah harus terus berlanjut di level yang diinginkan, yaitu sekitar 5 sampai 5,2% atau 5,4% pada akhir tahun 2022. Tentu saja ini sangat bergantung sekali lagi pada besaran kenaikan atau level kenaikan harga BBM bersubsidi ini, khususnya Pertalite yang dikonsumsi oleh hampir mayoritas masyarakat Indonesia. Berapa persen kenaikan itu terhadap harga semula, itu akan mempengaruhi atau langsung bisa diterjemahkan kepada level inflasi yang baru, dan bisa diperkirakan dampaknya kemudian terhadap sekali lagi angka pertumbuhan ekonomi. Itu satu hal. Di sisi lain tentu saja pemerintah pastilah sedang mencermati, mengkalkulasi dengan sangat matang, dengan sangat mendalam, dengan berbagai analisis baik oleh kementerian-kementerian teknis terkait, begitu juga tentu saja kita yakini oleh berbagai konsultan-konsultan yang tentu saja di-hire untuk keperluan ini oleh pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan besar oleh pihak kementerian teknis terkait, pada level berapa paling aman agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang tentu saja tidak diinginkan apabila kenaikan harga BBM bersubsidi ini dianggap terlalu memberatkan bagi masyarakat yang faktanya sekarang memang masih merasakan betapa beban ekonomi mereka cukup besar, apalagi setelah lebih 2 tahun dihantam oleh oleh pandemi COVID-19 yang berdampak hingga sekarang. Tentu saja tidak diharapkan terjadinya gejolak-gejolak sosial, tidak perlu. Tentu saja level kenaikan itu diharapkan aman bagi tujuan-tujuan pemerintah terkait dengan target-target ekonomi, yaitu menghindari inflasi tinggi dan juga untuk tetap bisa menjaga kepastian pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target. Namun di sisi lain itu juga tidak berdampak langsung secara negatif terhadap keadaan atau kondisi masyarakat. Apa semua maksud dari seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan harga BBM bersubsidi yang baru? Tentu saja yaitu menyelamatkan APBN negara. Kita tahu bahwa APBN negara sejauh ini sepanjang tahun 2022 sudah menanggung 502 triliun subsidi khusus untuk BBM dan gas dan juga listrik. Sangat luar biasa. Kalau ini kita bandingkan dengan beberapa besaran state budget atau APBN negara-negara tertentu, misalnya di beberapa negara di belahan benua lainnya, itu bisa setara dengan anggaran 2-3 negara khusus untuk memenuhi subsidi BBM saja. Lalu kemudian kita perlu cermati, selain BLT yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap sekitar 20 juta keluarga di Indonesia, kita ketahui bahwa BLT ini ternyata disiapkan untuk setidak-tidaknya sekitar 20,6 juta keluarga di Indonesia. Selain itu akan ada BSU, bantuan sosial upah atau bantuan subsidi upah yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja di seluruh Indonesia. Selain yang ketiga yaitu berupa bantuan bagi Pemda atau transfer dana kepada Pemda provinsi-provinsi bagi mereka untuk mengembangkan transportasi publik di wilayah setempat. Saya kira kita perlu menyadari bahwa transportasi publik akhirnya tidak terhindari untuk segera diperbaiki, dikembangkan, dan terus dimodernisasi. Mengapa? Karena akhirnya masyarakat umum tidak akan bisa nantinya melepaskan diri dari penggunaan transportasi publik, mengingat tidak hanya harga BBM sudah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, karena harga BBM ini termasuk Pertalite akan mengikuti harga keekonomian internasional. Selain itu, tentu saja demi alasan kenyamanan, mengingat transportasi yang dilakukan secara pribadi, baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jalanan kota-kota besar, khususnya ibu kota Jakarta, pada kenyataan itu sangat boros, menimbulkan atau menyebabkan pemborosan luar biasa, tidak hanya dari sisi pengeluaran energi, tapi juga waktu tempuh. Nah,
pengembangan transportasi publik barangkali di kota-kota besar khususnya ibu kota Jakarta sudah lumayan baik walaupun masih perlu lebih diperbaiki dan dikembangkan, tetapi kita sadari bahwa di banyak wilayah lainnya di Indonesia, tidak hanya di luar Jawa, bahkan di kota-kota besar di Pulau Jawa sekalipun ternyata ini masih jauh dari standar yang diinginkan. Tentu saja ini menjadi penting bahwa akan ada dana khusus yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing pemerintah daerah agar memperbaiki transportasi publik ini. Mengapa? Karena di negara-negara di mana harga minyaknya memang sudah mendekati level internasional, terutama di negara barat, transportasi publik itu ternyata memang sudah sangat maju, sangat baik, dengan sistem yang sangat baik dan efisien, dengan level harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai perbandingan, di Inggris misalnya, kebetulan saya pernah bekerja dan tinggal di Inggris, kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi publik, misalnya kereta api, atau di kota-kota besar, khususnya di ibu kota London, ada sistem underground atau kereta bawah tanah, dan itu digunakan oleh semua level masyarakat, tidak hanya oleh kalangan biasa atau masyarakat awam, misalnya menengah bawah, tapi juga oleh kalangan eksekutif sekalipun. Bahkan banyak CEO company-company besar juga lebih menggunakan memakai transportasi publik. Kita tahu bahkan level yang sangat tinggi sekalipun seperti para accountant yang biasanya berada di wilayah yang dinamakan the cities di kota London, itu mereka yang berpenghasilan dalam rupiah bisa ratusan bahkan miliaran rupiah per bulan tetap memilih transportasi publik yang dinamakan underground tadi. Dan untuk keluar kota London pun mereka menggunakan transportasi kereta api yang merupakan kelanjutan sistem yang begitu terintegrasi di sana, dan itu semua terjangkau, murah bagi semua kalangan masyarakat. Begitu rupa sehingga akhirnya jalanan kota-kota di Eropa, khususnya misalnya di Inggris, di London, dan kota-kota besar lainnya, Manchester, dan kota-kota besar termasuk Birmingham, tidak atau sangat jarang ditemui kemacetan-kemacetan yang menimbulkan banyak pemborosan. So, barangkali itu adalah tujuan akhir yang sangat penting atau salah satu dari ultimate target yang menurut saya sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga akhirnya pada gilirannya bagi negara. So, in the meantime, of course, the members of the public are advised to remain calm in this case, while yes, the government has already introduced several social assistance schemes that has already kicked off with a ceremony attended personally by President Joko Widodo in Jayapura, Papua on the 31st of August 2022. That has wrapped up this edition on this topic, of course, and from me, Ahmad Sudirwan, until we meet again in the next episode, thank you very much for being with me this time on Bravo Iwan. And of course, until we meet again, salam Bravos. Terima kasih, Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.